Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali para pemirsa di channel Belayang, Belajar dalam Wayang. Pada kali ini saya akan berbicara khususnya mengenai topong Korowisto dan busana tokoh-tokoh raja pada umumnya. Saya akan mengambil satu contoh tokoh ini. Ini kalau di dalam wayang kulit Purwogaya Surakarta lebih dikenal dengan tokoh Prabu Sumilih. Sumilih itu tokoh Gatotkaca yang mengenakan busana raja secara penuh. Nah, tokoh Sumilih ini menggunakan irah-irahan atau mahkota. Kalau di dalam wayang kulit Gaya Surakarta itu lazim disebut dengan mahkota Korowisto. Yang dimaksud mahkota Korowisto adalah ini, semua bagian ini mahkota Korowisto atau mahkota Karawista. Nah, yang perlu diketahui bahwa dalam satu paket atau satu unit irah-irahan Korowisto itu ada bagian-bagian yang berupa ornamen-ornamen yang perlu dipahami oleh seorang dalang atau pengrajin wayang. Karena bagian-bagian ini memiliki bentuk-bentuk yang spesifik dan memiliki rumus-rumus dalam penataan dan penunggingannya. Topong Korowisto. Kenapa disebut Korowisto? Itu dari kata Karawista. Dalam bahasa Jawa kunonya itu Karaesta ya, Karaesta. Kara itu bisa berarti cahaya, bisa berarti dibuat, juga bisa berarti udang dari kata makara. Makanya di dalam pedalangan sering disebut topong Kinorowisto atau Mangkorowisto. Mangkoro itu dari kata makara yang artinya itu salah satu jenis buron air, yaitu udang. Makara atau udang. Jadi di situ kenapa kok disamakan dengan udang? Karena ornamen-ornamen makara biasanya ada bentuk melengkung-melengkung itu. Nah, kata kara sendiri juga bisa berarti cahaya. Nah, kalau kara esta, kara itu cahaya, esta itu dibuat atau diento-ento, di esta-esta. Dalam bahasa Jawa diesto, diento atau digubah. Itu maksudnya itu. Jadi digubah seperti apa? Digubah seperti cahaya, ada pewarnaan dan bentuk-bentuk yang semacam cahaya. Makanya kalau saudara-saudara memperhatikan mahkota-mahkota dari tokoh-tokoh wayang di film India, itu pada bagian belakang ini mesti ada ornamen yang seperti cahaya matahari itu bulat, kemudian ada ini runcing-runcingnya itu yang dipakai Krishna, dipakai Karna dan sebagainya, itu hampir sama. Nah, di dalam wayang kulit Jawa khususnya Gaya Surakarta yang disebut mahkota Korowisto seperti ini terdiri dari ornamen-ornamen. Yang pertama, yang paling bawah ini namanya ornamen jamang sodo saler. Jamang sodo saler. Di jamangnya yang ini, sodo salernya itu yang seperti tali ini, gaweng. Sodo saler itu bagian lidi, satu lidinya kelapa itu saler dalam bahasa Jawa. Kemudian ada jamang susun, 1, 2, jamangnya susun 2.
Jadi kalau dihitung dari bawah ini menjadi 3, 1, 2, 3. Ini namanya jamang sampai ke belakang ini. Nah, dari jamang itu sendiri, kemudian di belakangnya dikancing atau ditali. Ini yang disebut dengan dawala atau dawolo dalam bahasa Jawa. Dawala tali probo, tali jamang, maaf, dawolo tali jamang. Jadi untuk menggambarkan talinya jamang di situ. Nah, selain jamang, kemudian juga bagian ini yang disebut dengan sumping. Sumping itu ornamen yang dipakai untuk hiasan yang dipakai di telinga, di daun telinga atau di kuping, disebut sumping. Sumping yang semacam ini disebut sumping soreng pati, sumping yang dipakai oleh raja. Nah, kemudian bagian ini yang disebut dengan karawista itu di sini. Karawista atau karaesta. Nah, ini ada melengkung ini, yang ini dihiasi sebagaikan ada seperti melengkung-lengkung kayak udang, atau mungkin direka-reka bagaikan cahaya atau sinar. Ini yang disebut karaesta di bagian ini. Karaesta. Ini ada ornamen yang ditatah atau diukir-ukir kayak bunga, tapi juga semacam kayak udang. Nah, di atasnya karaesta ini mahkota yang paling atas. Di sini ada ornamen-ornamen juga yang seperti bunga. Ini yang disebut modangan. Ini modangan. Kok disebut modangan ya? Ini bentuk ornamen ini bagikan modang. Mungkin banyak yang belum tahu modang itu apa. Jadi kalau saudara-saudara pernah melihat bunga pisang yang lazim disebut tuntut atau ontong. Bunga pisang itu kalau sudah mekar, isinya, dalamnya itu ada bentuk-bentuk semacam ini, ya, yang putih itu. Putih, kemudian ada sungutnya kuning-kuning, itu bentuknya seperti ini, yang disebut modang. Jadi ornamen ini menyerupai bunga pisang itu. Ini yang disebut modangan pada bagian ini. Kemudian bagian atas sendiri, pucuk, ini yang disebut nyamat. Nyamat itu bagian pucuk, bagian istilahnya kalau di bunga atau pohon itu bagian petit, pucuk sendiri disebut nyamat. Nah, bagian belakang ini ditutup dengan ornamen yang disebut garuda mungkur. Garuda mungkur. Kenapa disebut garuda mungkur? Ini kan hiasan ini menyerupai mukanya burung garuda atau garuda raksasa, tapi menghadapnya ke belakang. Makanya disebut garuda mungkur. Jadi kepala garuda ini yang digambarkan bermata dua dan kelihatan gigi dan mulutnya yang lebar dan mengeluarkan lidahnya, ini yang disebut utah-utah. Ini lidahnya yang menjulur, ini yang disebut utah-utahan. Utah-utahan ini juga ditata dan disumbing sedemikian rupa. Ada yang sumbingan atau tatahannya itu ada yang motif segoro muncar, ada yang utah-utahannya itu semacam inten-intenan, mas-masan dan sebagainya. Itu yang bagian-bagian dari mahkota karawista atau mahkota karawista. Jadi terdiri
dari zaman Soto Sarer, zaman Dusun, kemudian Mangkoro Westo atau Karawestanya, kemudian bagian mudangan di sini ada nyamat yang dikancing dengan Garuda Unggul. Ini bagian dari mahkota. Nah, kemudian turun sedikit ke bawah, bahwa tokoh-tokoh wayang itu mengenakan subang atau suweng. Rata-rata tokoh-tokoh di wayang menggunakan subang atau suweng atau anting-anting, itu yang dipakai di telinga, semacam subang atau suweng. Kemudian tokoh raja pada umumnya mengenakan ini untuk kelengkapan busananya. Ini mengenakan peraba, ini namanya tali perogo. Kenapa disebut peraba? Peraba itu sebenarnya ornamen yang simbol dari dari cahaya. Peraba itu kan cahaya. Nah, kebanyakan tokoh-tokoh raja itu menggunakan ini, memang terkesan menjadi lebih merabu istilahnya. Tapi ini sebenarnya ini direkami oleh ini arca-arca pada era Hindu Buddha. Itu kebanyakan kan bagian belakang arca itu ada peraba. Ini sebenarnya cahaya, tapi karena ini wayang maka dilukiskan untuk sebagai kelengkapan busana. Kemudian ini dari leher yang melingkar di sini, ini yang disebut kalung atau sangsangan. Nah, ini dilanjut dengan ulur. Ulur itu sampai ke bawah ini. Nah, ulur semacamnya disebut dengan ulur nogo karangrang atau nogo ngangerangan. Yang disebut ngangerangan itu adalah gambar kepala naga ini. Gambar kepala naga yang dingangerang itu diukir atau ditatah atau disebut rang-rangan, diarangi. Seperti kelat bau ini juga ngangerangan. Ini ulur. Kemudian turun ke bawah, ini yang disebut dengan sorsoran. Sorsoran tokoh raja itu pada umumnya terdiri dari ada bagian ini ya, ini namanya sabuk atau panisep. Di bawah panisep itu kalau penari itu menggunakan efek timang atau yang disebut selepe atau pending. Ini yang digambarkan di sini. Ini selepenya atau pending. Nah, karena ini wayang kulit sehingga dibuat sedemikian rupa untuk supaya lebih estetis begitu ya. Ini. Nah, kemudian menggunakan kampuh. Kampuh itu jarik atau kain yang dipakai di luar celana ya. Untuk bebet, tapi bebetnya tidak sampai ke bawah, hanya sampai di atas ini ya. Jadi hanya sampai di sini saja. Nah, ini namanya kampuh ya. Jadi nggak sampai di bawah lutut, hanya di atas lutut. Itu nah, kampuh itu yang bagian belakang ada ini istilahnya suelan di sini yang disebut kepuh ya. Bagian ini namanya kepuh. Jadi kepuh itu apa istilahnya suelan atau gemilan dari kampuh yang ada di bagian belakang. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam wayang kulit Pomo ini representatif dari keris. Kok nggak divisualkan gambarnya keris? Tidak, hanya dibuat semu begitu istilahnya. Karena apa? Tokoh-tokoh yang seperti ini pada umumnya tokoh-tokoh yang ada di dalam Mahabharata atau di dalam Ramayana India, sehingga tokoh-tokoh itu tidak
apa istilahnya tidak divisualkan kerisnya. Kenapa? Kalau pakai keris itu pasti tokoh-tokoh yang asli Jawa. Makanya ada tokoh-tokoh Patian Jawa. Nah, seperti Udawa, Dimanggolo, Patih-Patih Tuhoyoto dan sebagainya, itu disebut Patian Jawa yang memakai keris. Tapi kalau tokoh-tokoh seperti ini tidak ada. Jadi disimulkan dengan kepoh begitu. Kalau di dalam yang tokoh yang pakai bokongan itu Manggaran, tapi untuk ini kepoh. Nah, sor-soran semacam ini yang disebut sor-soran sembulian. Kenapa disebut sembulian? Menampilkan ini yang namanya sembulian. Sembulian itu kalau direalisasikan itu adalah wiron jarik atau lipatan dari kain yang dipakai. Karena wayang sehingga dilulurnya seperti ini. Ini namanya sembulian. Nah, selain memakai kepoh yang disembulih atau yang diliru ini, kelengkapannya adalah sampur atau uncal. Uncal itu ada yang menyebut sampur, ada yang menyebut sonder. Seperti ini. Ini namanya uncal wastro, yaitu sampur atau uncal yang dibuat dari kain dilipat-lipat seperti ini. Uncal wastro. Nah, sedangkan yang ini yang disebut dengan uncal kencono. Uncal atau sonder yang dibuat dari emas. Jadi kalau dulu yang sebenarnya ini adalah sebagai rangkaian daripada badong. Nah, ini yang disebut badong. Bagian ini disebut badong. Badong itu salah satu ornamen yang menggambarkan busana yang dibuat dari belebean logam. Kalau zaman dulu ada yang dibuat dari emas, dari perak, itu untuk pelindung bagian ini, bagian alat vitalnya lelaki. Ya, untuk pelindung ini. Karena biasanya ini kan sebagai prajurit, sebagai panglima perang. Nah, ini ada rangkaiannya, talinya yang disebut uncal kencono ini. Uncal dari emas. Nah, uncal ini sendiri ada bandul atau sesuatu yang yang keras begitu, yang itu dulunya juga dipakai sebagai senjata. Jadi kalau untuk memukul musuh itu bisa pakai ini, karena sebagai busana juga sebagai senjata. Nah, kemudian pakai celana. Loh, kalau diperhatikan kok kenapa wayang kulit itu celananya pendek kok ada di luar, celana dalam ada di celana panjangnya ada di dalam. Nah, ini sebenarnya bukan semata-mata menggambarkan celana pendek, tapi sebenarnya ini menggambarkan sebagai rangkaian daripada busana yang paling atas ini, yaitu rangkaian daripada kampung. Nah, karena wayang itu dicari dari aspek atese, penae api piye, maksudnya supaya dari atas ke bawah mengerucut, sehingga yang namanya wiron-wiron itu ditaruh di sini. Ini yang sebenarnya juga sembulian. Jadi kalau orang India atau orang Thailand ini sebenarnya sarung sebelum celana. Tapi di wayang kulit secara konvensional menjadi demikian. Jadi seakan-akan ada celana pendek di luar, celana dalam, celana panjang di dalam. Ini saya tidak dibuat demikian pun ya bisa saja, tapi kalau tokoh seperti ini dia akan mengurangi dari aspek kewibawaan tokoh. Nah, itu. Kemudian pakai celana, ini celana cimbe puspito pada umumnya. Ini juga inguko rendo kubek, ini di rendo di wiron itu dikasih hiasan-hiasan benang emas biasanya. Kemudian ini yang disebut dengan keroncong, sarporojo, binggel, kaliwangso. Di keroncong itu yang ini seperti ulat baru yang ada di kaki itu disebut keroncong. Nah, ini binggel.
Kalau di tangan yang ini disebut kelat bau. Nah, sama biasanya itu ada kelat kepala naga atau naga ngangerangan, tapi ini namanya kelat bau. Nah, yang ada di bagian bawah ini namanya gelang kono. Karena dua makanya gelang kono rinangkep calung peringan. Calung peringan ini bentuknya ini seperti cerumpring. Cerumpring itu kulit daripada pohon bambu yang masih muda. Itu kalau semakin menua akan mengelupas cerumpringnya itu. Sebetulnya seperti itu. Nah, yang disebut supe tajuk sakembaran ini. Supe itu cincin, supe tajuk. Jadi tentang sor-soran untuk tokoh-tokoh raja yang dengan sor-soran jangkaan sembulian seperti ini. Ini untuk tokoh-tokoh yang lumrah disebut ini katongan gagah, tokoh manusia lumrah. Tapi juga busana ini pun juga dipakai untuk tokoh-tokoh raja raksasa seperti ini. Jadi kalau melihat ini Raja Rawana, ya, Rawana Raja Langka ya sama. Ya, ini memakai mahkota Kororusto juga zamannya pakai progo, ini pakai sampur, ini juga sembulian. Nah ini juga begitu. Ini raksasa, tidak pakai mahkota yang sama. Busanya sama, hanya volumenya lebih besar karena yang memakai tokohnya. Demikian para pemirsa, kira-kira kurang lebihnya mengenai pengenalan atau pengetahuan busana tokoh Raja Bidana Wayang. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.